Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Tentu yang pertama sangat kita bersyukur kepada Allah dapat bersua dalam kajian keilmuan hari ini. Yang sebenarnya ini 3 hari berturut-turut saya sampaikan ke Ibu Musni ini saya hari apa? Ternyata 3 hari saya. Bohong ini 3 hari. Masalahnya kalau Ibu Musni ini yang di Nasya agak sulit ditolak masalahnya. Apalagi saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan memang pertama mungkin secara formal seperti ini ya biasanya adalah betul arkam ya, yang hanya 2 jam saja atau ke 1,5 jam. Nah, sebelum kalau begitu ya diluangkan waktu 3 hari ya, siap wakafkan mulai jam 9 sampai selesai. Sampai selesai. Kami pun sekarang ini sedang melaksanakan daurah tahfizul Quran buat ya, anak-anak kecil, ada dewasa. Dan kalau ini cukup beruntung ya, waktu Ramadan ini ya, pengajian enggak ya bersambung-sambung. Ya, semoga ini menjadi sambungan untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Ini termasuk bahagian dari sosialisasi tarji sebenarnya. Saya bersyukur diberi ruang sehingga ketika ada permintaan dari ortom, ini kesempatan sebenarnya. Karena salah satu amanat dari persyarikatan itu adalah segala apa yang telah menjadi putusan maka diperintahkan, jadi memerintahkan ke majelis tarji dan tajdid untuk memasyarakatkan ya, ini memasyarakatkan ya ke seluruh, maksudnya seluruh warga. Agak sulit sampai seluruh warga, sampai ke rumput bawah. Sehingga tarji itu, majelis tarji memiliki amanat besar untuk menyampaikan apa yang telah menjadi putusan tarji sampai ke masyarakat, bahkan menjadi nilai yang melekat di dalam masyarakat secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum. Sehingga paham agama ini itu kita harus sampaikan. Dan bukan hanya di warga persyarikatan, tapi di luar juga harus disampaikan. Ya, inilah amanat putusan dalam tanfiz, harus menyampaikan. Tapi khusus terkait dengan ibadah. Apalagi ibadah ini ada pengembangan, khususnya rapat di jilid 1, dan nanti kita akan masuk pada bahasan tuntunan salat 5 waktu yang memang pengembangannya sangat besar, cukup luas. Yang di hadapan kita ini dan di jilid 1 sebatas tuntunan praktis saja. Tapi kalau di jilid 3 ini sudah berkembang, sudah melebar dan meluas masuk ke pembahasan fikih. Ini sebagai bentuk respon terhadap permasalahan yang muncul di warga persyarikatan. Apatah lagi muncul berbagai perbedaan dalam pelaksanaan tuntunan ibadah, baik itu di tahara maupun salat, tuntunan salat waktu. Maka sangat penting untuk dikembangkan kembali. Alhamdulillah pada tahun 2015 ya dilakukan lagi musyawarah nasional di Yogyakarta, sehingga terbitlah tuntunan salat 5 waktu ya, yang ada berbeda. Nanti di pertemuan besok ya kita akan jelaskan. Dan saya minta ke Ibu Musni ini agar ya diharap bisa membawa HPT-nya, karena kita
bagus nanti kajian langsung dalam kitabnya. Ya terkadang kalau gunakan slide lepas-lepas, tapi kalau kita melihat dalam kitabnya itu nanti bisa jadi dasar dalam pengembangan keilmuan, apalagi nanti ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita ini, maka kita amalkan, jadi pegangan. Bapak dan Ibu sekalian, di putusan ini ya, kalau di HPT ini kan diawali dengan kitabul iman, lalu setelah masuk kitab at-taharah. Jadi di kitabul iman ini itu sebenarnya adalah fondasi sebenarnya ya, ketika disebutkan dalam pengantar hadis Jibril. Itu di hadis Jibril. Ini adalah salah satu hadis yang sangat populer sekali dan merupakan fondasi agama kita. Karena di situ masuk rukun iman, rukun salat, rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Tapi dibahas di sini hanya rukun iman. Tapi mencakup setelahnya ini rukun Islamnya yang dimulai dari salat. Itu diawali dengan hadis Jibril yang sangat panjang. Ya, ketika Nabi SAW didatangi oleh seseorang ya, yang tidak satupun yang tahu di hadapan Nabi SAW, maka beliau fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ini cara belajar Jibril atau mengajarkan ilmu kepada sahabatnya. Malaikat Jibril mendekatkan itu lututnya di lutut Nabi, dekat sekali. Bahkan tangan Jibril itu di atas paha Nabi SAW. Ini salah satu adab dalam bertalaki dengan ilmu, bahwa kedekatan seorang murid dengan guru itu sangat dekat sekali. Lakukan dulu pendekatan, sangat dekat, sehingga jelas sekali apa yang akan disampaikan. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Dia letakkan di atas paha Nabi SAW dan langsung bertanya, wa qala ya Muhammad SAW, akhbirni anil Islam. Ajarkan kami ini tentang Islam ya. Maka Nabi pun menjawab, faqala Rasulullah, al-Islam, Islam itu adalah antashhad an la ilaha illallah. Nanti ibu bisa lihat di halaman 12. Kan ini adalah landasan normatifnya ini. Dia menyatakan antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kesaksian bahwa tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Di antaranya wa tuqimas shalah. Ya, engkau mendirikan salat. Lalu dilanjut nanti wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Berarti di antara pondasi Islam itu adalah salat. Setelah iman dan tauhid, maka dari hadis ini disusun kitabul iman, lalu nanti masuk kitab as-salah, masuk kitab as-salah. Karena ini yang nanti awal muhasab yaumul qiyamah adalah salat. Yang paling pertama itu adalah yang nanti riza pada hari kiamat adalah salat. Jadi kalau salat kita bagus, maka ya baiklah semuanya. Tapi kalau ia bermasalah, maka ia bermasalah. Nah, apa prinsip ibadah ini? Nah, ini sebagai dasarnya bahwa ada prinsip-prinsip yang harus kita sepakati, kita harus memahaminya. Bahwa dalam beribadah itu, ini konsep ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ringkas saja bagian. Ibadah tanpa perantara, ikhlas sesuai dengan tuntunan, seimbang antara jasmani dan rohani, dan mudah dan meringankan. Ini prinsip-prinsip ibadah, termasuk di dalamnya ibadah salat. Sehingga terkadang ada ibadah yang nanti berubah pelaksanaannya, tidak bisa ngotot, tidak ada perubahan. Justru itu akan menyalahi prinsip-prinsip. Misalnya seharusnya dia boleh tidak berpuasa, tapi dia paksakan berpuasa juga. Ataukah dia boleh duduk, tapi dipaksakan berdiri, padahal dia tidak bisa berdiri.
dia boleh kasar tapi tidak mau mengkasar, boleh dijamak dalam perjalanan, boleh dijamak karena dia sakit, boleh dijamak karena takut, bahkan boleh dijamak karena macet, tanda kutip macet. Bukan macet sembarangan saja. Kalau sampai macet-macet sedikit dia laut din, jangan lagi. Ya, macet yang menyulitkan, yang tidak bisa dihindari, sehingga nanti khawatirkan terluput dari sholat lima waktu. Maka di situ boleh ada beberapa. Nah, kalau kita mau ngotot sholat pada waktunya, nah, ini termasuk memaksakan. Nah, ini menyalahi dari prinsip-prinsip ibadah. Ya. Baik, itu prinsipnya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kriteria apa itu Islam. Nah, di antaranya itu adalah mendirikan salat. Nah, kata mendirikan itu berbeda dengan ada salat. Mendirikan ini minimal 5 prinsip ini masuk dasar ini, masuk ini. Saat kita melaksanakan mentauhidkan Allah, tidak boleh ada perantara, mengikhlaskan amalan sesuai dengan tuntunan. Itu makna sebenarnya mendirikan. Jadi tidak sebatas melaksanakan, tapi minimal makna mendirikan itu 2. Kalau dari nama ini ikhlasan dalam melaksanakannya dan sesuai dengan tuntunan, yang diserahkan dengan ahsan amalan, amalnya bagus. Itu saat salat kita diterima. Nah, diterimanya amalan itu minimal 2, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, di tarjih ini memfokuskan dari aspek yang keduanya, bahwa salat yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan. Bagaimana tuntunan dalam melaksanakan itu? Kita masuk ke bab at-taharah. Allah atau Rasulullah menyatakan, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jadi tidak sah salat kalian ketika berhadas hingga dia berwudu. Nah, ini jadi dasar kenapa mesti ada taharah di sini. Maka sebelum melaksanakan salat dibuat bab khusus. Bab khusus itu masuk ke bab kitab, setelah kitab 5, kitab taharah. Nah, baru kita masuk. Ini lompat dan iman harus masuk ke taharah. Kitab taharah ini diputuskan itu pada kongres tahun yang ke-24, itu 1935. Jadi agak sudah luar biasa di Banjarmasin ini tahun 1935, yaitu yang ke-24. Dengan putusannya ini yang ada di hadapan kita. Di putusan ini mengawali bahwa dalam melaksanakan sholat yang merupakan pengantar, mesti memang harus kita suci. Nah, taharah itu sendiri secara bahasa itu kan bersuci. Tapi yang maksudnya ini adalah mensucikan dan membersihkan diri, bersuci dan membersihkan diri dari najis dan hadas, dengan menggunakan air, debu atau batu. Nah, itu yang dimaksudkan taharah di dalam kitab ini. Karena taharah itu kan banyak. Ada taharah yang sifatnya membersihkan dari penyakit hati. Ada juga taharatul al-badan, membersihkan badan dari kotoran-kotoran. Ini hukum bersuci ini itu adalah wajib. Mana landasan kewajiban sebelum kita sholat? Nah, itu disebutkan di dalam ayat dalam pengantar di mukaddimah pendahuluannya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi kata tahara itu ada di dalam kalimat perintah. Dan jika kalian junub artinya berhadas. Jadi berhadas, maksudnya hadas dari hadas besar. Fattahharu, maka bersucilah. Nah, ini langsung kalimatnya. Kalimat untuk bersuci secara langsung, secara sharih. Sedangkan di ayat di atas, ayat kalimat sebelumnya itu secara maknawi.
bahwa kita harus bersuci sebelum salat. Ya, kita lihat di situ, idza kuntum ila sholati faksilu. Nah, itu perintahnya. Jadi kewajiban bersuci itu saat hendak salat. Berarti kalau tidak salat tidak wajib. Nah, itu perintahnya faksilu. Nah, itu yang kalau mereka berhadas kecil. Ya, apakah itu karena buang air ataukah kentut, atau sebentar nanti kita sebutkan apa yang menjadi pembatal, tidur nyenyak. Di antaranya itu akmoro ya. Tidur dan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, hilang kesadaran. Tapi kalau tak rosak-rosak, itu tidak membatalkan. Jadi keluar dari dua lubang, kemudian menyentuh kemaluan tanpa pembatas, dan ngantuk berat, tertidur sehingga tidak sadar dan tidak mengendalikan diri. Jadi kalau tak rosak-rosak tidak. Pada saat itu hendak bersalat, wajib dia berwudu. Kewajiban berwudu. Tapi kalau yang lebih lagi, ya diakibatkan karena keluar air mani misalnya, atau mimpi basah berhubungan dengan istri, maka wajib dia fattaharu. Di sini disebut dengan mandi janabah, mandi junub. Nah, kalau misalnya ternyata kita tidak temukan, itu disebutkan dalam ayat. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghait aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, ini perintah bertayamum. Saat kita tidak menemukan air, ataukah sebelumnya kita sakit, khawatir dengan diri kita, atau dalam perjalanan, atau buang dari air kecil, lalu kita tidak mendapatkan air, jadi boleh kita bertayamum. Kebolehan bertayamum itu karena tidak menemukan air atau kondisi sakit yang dikhawatirkan kesehatannya, maka sih ada perintahnya. Dari ketiga tata cara inilah yang nanti disusun, sehingga namanya kefiyat. Ada kefiyatul wudu, ada kefiyat al-ghusl, kemudian nanti juga tayammum. Dijelaskan sebagai penjabaran dari ayat ini, sehingga kitab Thahara itu fokusnya dalam ayat yang ke-6 dalam surah Al-Maidah, sehingga ini merupakan kajian utama. Sehingga di Mengkaderan ini adalah ayat wajib yang harus kita dalami, karena bagian terpenting dalam ayat ini itu mencakup ibadah praktis, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Ya, jadi bersuci dari definisi ini dibagilah menjadi ada dua jenis suci itu. Ada tahara hakikiyah dan ada tahara hukmiyah. Ini caranya adalah membersihkan dari ini badan, baju, tempat sholat yang kita gunakan dari kotoran-kotoran dan najis. Jenis najis itu yang termasuk tinja atau mazi, kotoran-kotoran yang akan mendekat nanti harus dibersihkan. Minimal 3 tempat, jadi badan, pakaian, dan tempat sholat. Saat kita mau sholat. Sedangkan tahara hukmiyah adalah mengangkat hadas secara hukum, dan ini tidak boleh kecuali dalam tata cara yang telah ditentukan oleh syariat kita. Itu nanti dikenal dalam ayat ini, berwudu atau mandi janabah atau bertayamum. Ini dasarnya. Kesemuanya ini akan menjadi persyaratan sahnya salat kita, sehingga tahara ini adalah masuk kategori syarat sah salat. Jadi syarat sah salat diambil dari hadis tadi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah salat kalian
Ya, dan ketika berhadas, ketika hingga dia berwudu, berarti hukumnya wajib. Jadi kalau dikatakan wajib, maka apapun rangkaian ini dengan berwudu, kita dapat pahala. Jadi sebelum salat sudah dapat pahala memang. Karena semuanya itu perintah dari Allah. Apapun yang Allah perintahkan, implikasinya adalah sawab. Ya, sama dengan larangan. Apapun yang Allah larangkan itu, kalau kita tinggalkan, implikasinya adalah sawab juga. Ya, sehingga di definisi agama, definisi ibadah itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bahkan yang sangat dahsyat, melakukan hal yang dibolehkan bisa dapat pahala. Apalagi memang sudah diperintahkan. Jadi kalau kita mau memaksimalkan ibadah kita, cari sebenarnya. Saat-saat kita temukan ayat, itu dipegang. Kalau ada perintahnya. Setiap Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dipanggil kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dipegang kalimat itu berarti ada pesan penting yang Allah ingin sampaikan. Apakah itu bentuknya perintah atau bentuknya larangan? Nah, saat kita melaksanakan, itu bentuk ibadahnya. Jadi sholat kita dapat reward di dalamnya. Tapi sebelumnya kita sudah dapat. Inilah urgensi dari persiapan. Kalau di buku ini tidak dijelaskan secara langsung persiapan sebelum masuk sholat, tapi dijelaskan dalam kefiatnya. Kalau dia jadi 3, itu dipersiapkan sebelum sholat. Ada 4 minimal yang kita persiapkan. Memastikan arah kiblat 1, kemudian yang kedua adalah memastikan ya bahwa pakaian kita tertutup auratnya, harus dipastikan. Nah, ini tidak disebutkan di sini di pengantarnya. Kemudian ketiga, kita pastikan bersih dari najis. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa kita suci dari hadas besar, apalagi hadas kecil juga. Nah, ini 4 persiapannya. Nah, di kitab ini langsung ke kefiatnya, kefiatul wudu. Baik, kita masuk ke kefiat al-wudu, tata caranya. Bagus secara perkalimat, karena itu cukup makna dalam sekali maknanya kalau kita memahami secara perkalimat. Di dalam kefiatul wudu ini, ya, kita mulai dari wudu. Cara untuk bersuci kalau dari hadas kecil adalah berwudu. Nah, maka disinilah idza tawaddata. Nah, maka jika apabila kamu hendak berwudu, ya, ini berarti tidak harus berwudu dulu, menggunakan fi'il madhi. Ya, sampai kita gunakan bahasa Arab. Kita baru selesai bahasa Arab. Ustaz, di fi'il madhi. Jika kamu tidak berwudu, maka bacalah basmalah. Nah, ini alumni Ma'had. Alumni Ma'had baru langsung terapkan ini. Fi'il madhi katanya bentuk lampau. Nah, berarti kita baca basmalah, selesai selesai berwudu, baru baca basmalah. Nah, perlu dipahami tidak semua fi'il madhi itu bermakna masa lampau. Di antara makna fi'il madhi adalah menentukan kepastian akan terjadi. Jadi kalau Allah menyebutkan kalimat bentuk lampau, sebenarnya bukan akan datang, tapi pasti akan terjadi. Misalnya dalam surat An-Nahl, ata amrullahi fala tastajiluhu. Ata itu artinya telah datang. Tapi maksudnya itu adalah pasti akan datang perintah Allah berupa hari kiamat. Maka jangan coba-coba kamu minta disegerakan itu. Itu kan makna telah datang, tapi maksudnya adalah pasti akan datang hari kiamat. Maka kamu tidak perlu tergesa-gesa, pasti datang Tuhan itu. Biar tidak diundang itu kapan datangnya. Akan datang masanya. Yang kedua, makna fi'il madhi adalah untuk istiqbal juga, untuk masa yang akan datang. Jadi bisa dimaknai masa yang akan datang yang pasti terjadi hari ini. Jadi selain masa yang akan datang pasti terjadi, yang kedua membuktikan bahwa secara sunnatullah pasti terjadi.
Nah, itu fi'il madi. Ataukah juga bisa bermakna memulai, ya telah memulai. Jadi bisa saja telah memulai, seperti dalam ungkapan Nabi Sallam, "Idza amana al-iman fa'aminu." Jika sang imam itu membaca amin, maka baca juga akan dia. Kapan dibaca? Bukan sudah sampai iman amin baru belakang amin, terlambat kereta nanti. Tapi ketika imam sudah menyatakan kita mulai mengikut di belakang. Jadi kalau itu amin, mengikuti di belakang. Jika kamu hendak berwudu, fakul, maka yang paling pertama kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang paling pertama kali. Ini mencakup seluruh amalan baik. Ya, amalan baik. Makan basmalah. Mau wala-wali pelajaran juga basmalah. Ya, naik di atas kendaraan diawali juga, segala sesuatu mengawalinya harus diawali dengan basmalah. Itu diambil dari hadis Nabi sallallahu, bisa dilihat di dalilnya di sini. Bahwa kullu dhibanin lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap perkara baik kalau tidak awal dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka itu tercabut keberkahannya. Ya. Termasuk wudu. Ya. Nah, di sini kita harus ikhlaskan niat kita. Lalu niat ikhlas. Nah, ada niat karena Allah. Jangan sampai hanya sekedar basa-basa. Kan ada juga membasahi anggota wudu tapi tidak niat untuk berwudu. Ini biasa digunakan saat mau bersih-bersih supaya segar, basuh muka, tangan juga persis seperti wudu, tapi tidak berniat wudu karena terbiasa. Makanya tidak masuk kategori wudu syar'i. Maka dia harus mengulangi. Kan biasa otomatis itu. Bangun itu kemudian secara otomatis refleks mencuci kedua tangan, mengikuti rukun-rukun wudu itu, tapi tidak ada niat untuk berwudu memang. Secara refleks saja dibasahi supaya bisa segar. Seperti ini tidak dianggap. Karena kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sama nanti kalau dia mandi harus ada niat. Karena rukunnya itu hanya 2 saja. Membasahi seluruh anggota badan kita. Ya, yang membedakan nanti mandi biasa dengan luar biasa ini niatnya. Niat untuk mandi janabah, mandi junub, mandi besar dalam hati. Itu sudah masuk, sehingga biar masuk ke kolam renang sah gitu. Karena intinya adalah membasahi seluruh anggota badan. Fase shower masuk ke bawah sampai terakhir. Masuk ke laut juga boleh. Yang penting adalah membasahi seluruh anggota badan kita. Tapi niatnya di sini niat untuk mandi junub. Tapi kalau mandi tidak dapat, maka harus diulang. Sama dengan niat dalam berwudu. Setelah berniat, karena Allah waqsil kaffaika thalathan. Ya. Berarti cuci kedua telapak tanganmu 3 kali. Ya. Ini tentu dengan ikhlas. Jadi basuhlah telapak tanganmu itu 3 kali. Ya. Apalagi yang baru bangun. Ya. Kalau mencuci tangannya ini boleh langsung ke bejana. Tapi kalau baru bangun harus dituangkan dulu ke tangan, baru bisa dicelupkan. Karena dia tidak tahu aina batat yaduh. Karena tidak tahu tadi malam di mana menginap tangannya. Makanya ketika dia bangun maka harus cuci tangan dulu, ya, baru boleh dia masuk ke pijama. Waksil kaffaika thalathan. Ya, basuhlah telapak tangan itu 3 kali. Nah, dianjurkan juga untuk bersiwak. Wastanna bi araqi aw nahwihi. Jadi pada saat untuk menggosok ini boleh. Ya, hanya untuk bulan Ramadan ini ada batasan-batasannya. Setelah mencuci kedua tangan, dimana disunahkan juga bersiwak.
Selanjutnya itu ada thumma tamatmada wastansyik min kaffin wahidin. Berkumur-kumur. Berarti kumur-kumur masukkan air, kalau bisa boleh digosok-gosok di dalam. Tapi karena ini satu kali, itu min kaffin wahidin, dari satu kali diambil itu. Jadi yang kemudian berkumur dan isap air ke hidung dari telapak tangan sebelah. Ya. Itu dan berkumur-kumur sebanyak itu dilakukan 3 kali. Min kafin wahidin, satu kali. Masuk ke berkumur-kumur sekaligus menghirup isap air ke hidung. Jadi masuk ke mulut, jadi berkumur-kumur, kemudian ke hidungnya juga, lalu dikeluarkan. Jadi matmada itu artinya memasukkan dan mengeluarkan ke mulut, dari mulut kemudian keluar dari mulut. Sedangkan istisyak itu masukkan ke hidung lalu dikeluarkan. Nah, sebab kalau masukkan tidak keluar, bukan matmada. Ya, itu namanya minum. Tertelan. Apalagi Ramadan ini harus dibatasi. Kalau tidak sehat ya Ustaz. Tidak, tapi dia sadar. Batal. Jadi tidak sengaja. Makanya Nabi SAW dalam berkumur untuk Ramadan itu dikurangi. Ya, tidak berlebihan. Wala yubalik. Ya, fil madmana inda shaum, ketika dia puasa. Sebab kalau dia sengaja, maksudnya di situ sejak berkelebihan, dia tidak sengaja tiba-tiba keluar. Untuk masih keluar, tapi sedikit keluar, tidak akan keluar. Mungkin 1-2 aman. Tapi ketiga, kenapa tidak keluar? Puasa ketelan ke bawah tanpa sadar. Nah, tapi dia sadar bahwa dia berpuasa, batal. Beda kalau dia lupa bahwa dia berpuasa, dia telan. Ini biar 1 galon bisa juga. Itu tidak batal namanya soal puasanya. Tapi kalau dia tidak sadar, tapi dia paham bahwa dia puasa, dia batal. Itu makanya perlu ke hati-hatian, al-wara istilahnya. Wabalik fihima. Nah, ini dianjurkan secara berlebihan. Artinya maksudnya ini berlebihan, maksud batas-batas yang dibolehkan. Malam takun sha'iman. Nah, ini selama kita tidak berpuasa. Nah, baru setelah itu thumma sil wajhaka salasan. Jadi tuntas. Barulah kita membasuh wajah. Nah, berapa kali di sini? 3. Ini kan namanya tuntunan. Tidak menjelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajibnya itu sekali saja. Karena Nabi pernah berwudu marratan. Membahas itu 1 kali. Lalu pernah ditemukan juga marrataini. Dan yang banyak adalah salah satu marrat. Ini berarti kalau kita kumpulkan hadisnya, yang wajib itu adalah 1, yang sunnah itu 2 dan 3. Jadi mengumpulkan hadisnya. Nah, tidak disebutkan, berarti kalau hanya 2 kali saja, ya tetap sah. Ya sah untuk kita. Bimashil maqin. Nah, ini hati-hati kita dengan mengusap 2 sudut matamu pada saat mengusap wajah. Karena ini bagian dalam yang sangat mungkin kalau kita tidak berhati-hati tidak kena dengan air. Karena harus sampai semua wajah ini dengan air. Nah, batas wajah ini adalah sampai ke bawah. Jadi jenggot ini, akhir tumbuhnya jenggot itu bagian dari wajah. Sehingga di sini harus kena air juga. Bukan hanya di dagu, tapi di balik ini. Ya, bagian dari wajah. Dari dagu bukan akhir dari wajah, tapi di atas. Akhir tumbuhnya rambut. Maka harus dikena. Yang punya ibu berarti harus di sela-sela. Berarti kalau ada ibu-ibu hanya terkena ini, nah juga harus sampai di sini. Ini berarti bukan aurat, sehingga bisa saja terbuka. Kalau terbuka tidak membatalkan, karena batas akhir wajah itu adalah di sini, bukan di dagu. Nah. Wa italati ghaslihi ma'ad dalak. Nah, selanjutnya di sini bahwa kita harus melebihkan ya dalam membasuh. Ya. Ini berarti dari siku misalnya boleh lebih daripada batas yang tadi disebutkan tadi.
dengan menggosoknya, perlu digosok dalam. Ya. Wa takhallal lihyataka, hanya punya jenggot, kalau tidak ya jangan nih. Ya, wa takhallal lihyataka, jadi harus di sela-sela itu jenggotmu. Thumma ksil yadayka ma'al mirfaqain, jadi selesai wajah barulah masuk langkah yang lain. Kemudian basuhlah, cucilah kedua tanganmu, ya, beserta kedua sikumu, berarti masuk ke siku dengan digosok juga. Ya, nah, ini dari dibasuh tangan kita termasuk di dalamnya siku. Ya, itu diambil dari ayat ini. Wamsahu faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Tapi di putusan ini menjelaskan yang dibahasnya iksil yadaika ma'al mirfaqain. Jadi yang penting dibasuh, cucilah kedua tanganmu beserta kedua sikumu. Berarti harus masuk, bukan nanti batas akhirnya siku, berarti siku tidak masuk. Nah, tidak. Maka dijelaskanlah dengan makna ilah, itu artinya ma'ah. Kan ilah itu memiliki makna lilghaya, sampai. Misalnya dalam ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad, hingga di situ adalah batasnya, tidak boleh masuk. Hingga. Nah, kalau ilah ini masuk kepada ma'ah, makna sini ma'ah, ya, maka termasuk. Maka ditafsirkan ilah oleh putusan ma'ah. Maka di situ kan ada kalimatnya summa aksil yadaika ma'al mirfaqain. Maka tarjih menafsirkan makna ilah artinya ma'ah, bukan hanya sebentar sampai batas akhir. Berarti kalau kita hanya sampai, bisa saja siku tidak masuk. Maka di tuntunan ini jelaskan siku masuk dengan kalimat ma'ah, artinya bersama. Ya. Beda lagi, digosok juga. Berapa kali? Tentu ya 3 kali. Wa khallil al-asabi', kemudian bagian ketiga itu, dan di sela-sela jarimu. Jadi pada saat membasuh tangan kita ini, jari-jari harus di sela-sela. Dengan dianjurkan ma'a italati ghaslihima, dengan tetap melebihkan membasuh kedua tanganmu. Lebih dari di atas siku. Ini menunjukkan bukan sampai siku, tapi siku masuk, bahkan bisa lebih sedikit. Ya. Wabda bil yumna. Nah, cara dari kita sebutkan dari tali kanan ini, ya, saat membasuh tangan dimulai dari yang kanan, karena Nabi menyukai ketika bersuci memulai dari yang kanan. Ya. Baru ke kiri. Nah, kanannya sempurnakan 3 dulu, tidak 1 dan kiri lagi, kanan kiri itu namanya kiri kanan. Oh, jadi tuntaskan. Ya, 3 baru pindah lagi yang ke kirinya. Ya. Summa msah biraksika. Nah, selanjutnya di sini adalah yang ke-6. Lalu usaplah kepalamu. Nah, cara mengusap kepala ini dijelaskan. Yang maksud kepala au binasiyatika wa 'alal imamati. Jadi dari ubun-ubunmu atau di atas surbanmu. Jadi kepala. Berarti kalau kepala ini bukan hanya sebagian dari depan, terus dari depan ke belakang ke depan. Itu makna ya, imsah wa musah biraksika. Makna biras ini berarti berarti tidak semua. Makanya tidak perlu dibasuh semuanya. Artinya sampai ke dasar-dasar kulit. Sehingga mengusap saja, yang penting diusap dari depan. Walaupun tidak semua rambut kena dengan air, makanya digunakan kalimat masaha. Yang artinya hanya sekedar diusap saja, bukan iksil. Ditambah lagi birasi sebagian. Karena kepala ini, ya, kepala kan banyak, masuk wajah, telinga, maka sebagian dari kepala itu yang harus kena dengan air.
Dengan cara apa? Nah, dijelaskan bi'imraril yadaini min muqaddimihi ila al-qafah. Ini ciri khasnya di Muhammadiyah, di mana dengan menjalankan kedua telapak tangan itu dari ujung muka kepala itu sehingga tengkuk, kemudian diberikan lagi. Hanya membedakan sebagian dari kaum muslimin yang hanya di depannya saja, dan itu dilakukan waraddihim ilaihi, dan dikembalikan. Masuk juga telinga. Thumma musah udhunaini zahirahuma bil ibhamaini wa batinuhuma bis sabbahatain. Jadi caranya itu adalah dari depan terus ke belakang, kemudian ke depan lagi dan kembali ke telinga. Di telinga ini ya bagian ujung jari telunjuk yang masuk ke telinga, tapi sebagian bisa jangan sampai masuk semua. Kemudian ibu jari ini, nah itu di luarnya, ibu jari bagian luarnya, wabatinahuma. Ya, tentu bisa bahagia. Dikatakan sabbah ini karena itulah yang biasa dilakukan untuk bertasbih ya pada saat kita bertasyahud. Tsummaksil rijlaika. Nah, selanjutnya adalah dibasuh. Baca ini, basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki. Jadi makna summaksil rijlaika ma'al ka'bain bidrak salasan. Digosok lagi supaya kena semua air itu ke seluruh kaki kita, tidak sampai mata kaki. Bahkan di ayat di sini, wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi makna ila di sini artinya ma'a, bersama juga dengan masuk di mata kaki termasuk. Lakukan 3 kali. Wa khallil al-asabi' ma'a ithalati ghaslihima. Sama, jadi boleh lebih dari sedikit dari kaki yang kita cuci. Bisa. Tentu di sebelah juga dengan jari kaki itu melebihkan boleh. Wabda bil yumna, sama tangan kaki juga dimulai dari kanan. Nah, yang sama penting juga adalah wa ta'ahad ghaslahuma, dan harus disempurnakan membasuh kedua kaki. Jadi makna ta'ahad itu hati-hati, pastikan bahwa kaki kita sudah terkena dengan air. Itu diambil dari hadis Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Jadi celakalah, hati-hati dengan api neraka kalau bagian tumit itu ada yang tidak terkena dengan air. Itu makna wa ta'ahad ghaslahuma, harus dipastikan bahwa kita sudah membasuh kedua kaki ya, dengan sempurna. Ini masuk berarti isbabul wudu. Setelah itu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tidak ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi kita cukupkan karena dalam perawi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, perawinya kacau dan terjadi al-inqita', jadi terputus, tidak ketersambungan, terjadi ketersambungan. Jadi sanadnya kacau, kemudian fi inqita', ada ketidaksambungan, dan salah satu tanda bahwa hadis itu lemah kalau terputus sanadnya. Ini masuk ayat atau hadis terkait dengan doa itu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tetapi kalau ada yang melakukan tidak membatalkan wudhunya ya. Karena sebenarnya ini masuk kategori fadhail a'mal. Jadi bisa saja kalau ada orang yang mau membacanya itu ya tidak disalahkan. Nah, hanya tarjih dengan ini mencukupkan saja. Karena itu diperkuat dengan ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ada kemiripan di situ. Tapi kita karena mengambil dari segi sanadnya dan dianggap lemah, maka mencukupkan hanya sampai di situ saja dengan doa tadi. Ya. Dan kemudian yang kedua, ya ini masuk ke berarti masul khafain, yang masuk ke ghusl.
masuk ke gusul. Cara untuk mensucikan diri kita dari kotoran, dari najis secara hukum adalah al-ghuslu. Al-ghuslu. Ghuslu artinya mandi. Kalau seorang melakukan, misalnya akan mengeluarkan air mani, ini tidak dapat dilakukan salat tanpa harus mandi dulu. Kapan? Kita baca al-ghusl. Kapan? Apabila istalabta, artinya kamu berjunub. Idza jantabta bi khurujil maniyyi, jadi apabila kamu berjanabah. Seseorang dikatakan janabah itu karena yang pertama bi khurujil maniyyi, karena mengeluarkan air mani. Ini bisa juga karena apakah dia karena mimpi atau karena melihat sesuatu lalu keluar air mani, atau termasuk di sini onani, jadi mengeluarkan keluar air mani, baik mimpi atau disengaja. Au iltaqal khitanaini, atau bertemunya kedua persunatan itu. Ini berarti secara kalau di atas masuk berhubungan istri, ataukah apa itu karena mimpi atau karena onani. Nah, yang ketiga yang al-iltiqa ini sebatas bertemunya saja, tidak keluar mani. Tapi kalau sudah bertemu kedua persyaratan itu, maka sudah cukup menjadi dasar, sudah harus dia mandi walaupun tidak keluar air mani. Atau kayak anjurkan mandi au aradta hudurul jum'ah. Dari antara hal-hal yang kita dianjurkan mandi, walaupun nanti hukumnya beda tadi. Yang mau salat tentu wajib, tapi kalau untuk Jumat ulama besar pendapat. Ada yang melihatnya sebagai kewajiban, tapi ada juga hanya sebagai istihbab saja. Jadi mandi ini, mandi janabah kita gunakan selain yang di atas juga karena hendak menghadiri salat Jumat. Hal itu disebutkan keutamaannya. Nabi SAW pernah bersabda, jadi kita ata ahadukumul masjid, jika kalian datang ke masjid, tentu diawali dengan mandi dengan baik. Man iktasala yawmal jum'ah, siapa yang mandi pada Jumat, thumma atal masjid, lalu datang untuk salat Jumat di masjid, kemudian dia duduk. Tentu di sini diawali dulu dengan tahiyat masjid, lalu dia dengarkan khatib fa'ansata au yusalli, ataukah dia salat. Jadi sebelumnya dia salat misalnya hari Jumat hingga selesai khutbah Jumat, maka dia akan fogi faruma taqaddama min zambi, maka diampuni dosanya. Itu Jumat antara Jumat 1 dan Jumat yang akan datang. Wa zada salasat ayat, ditambah 3 hari, berarti 10. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada hari Jumat dianjurkan mandi. Keutamaannya diampuni dosa 10 hari. Tapi syaratnya adalah datang dengan dia, kemudian boleh salat semampunya. Ini bukan salat rawatib Jumat. Tidak ada salat rawatib Jumat. Yang adalah rawatib ba'da Jumat. Namanya salat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Bisa 1 kali salam atau 2 salam. Itu keutamaannya. Atau yang kedua, naqaita minal haid, seorang itu wajib mandi karena baru lepas dari haid, dari tuntas. Awin nifas, ataukah setelah melahirkan ada masa nifas dan tuntas masa nifasnya, maka wajib mandi bagi mereka yang mau salat. Tentu kalau sudah bersih, sudah selesai, dia mau salat, itu sudah diwajib mandi. Bagaimana cara mandi ini? Fal taktasil. Ini kalau diambil dhamir yang terdekat.
maka hendaklah wanita tadi yang haid atau dia nifas untuk mandi. Ya, diperintahkan untuk mandi. Fal taktasil. Berarti hukumnya mandi itu adalah wajib karena diperintahkan. Fi'il amr, ada lamul amr. Itu kata fal, ada lam situ, taktasil. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Ya, kecuali nanti ada indikator yang merubah hukum itu. Jadi mandi. Nah, bagaimana cara mandi ini? Nah, inilah awalnya. Wabda bi ghusli yadaika. Mulailah dengan mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan. Ya, sampai bersih tentunya. Nah, di situ ada niat. Tentu ada niat. Mukhlishan niyataka lillahi ta'ala. Ya, mengikhlaskan niat. Berarti menentukan bahwa kita mandi janabah. Hanya yang rukunnya ini. Ya. Jadi tuntunan tarjih hanya menjelaskan, saya tidak menjelaskan rukunnya, tapi menjelaskan tuntunan berdasarkan hadis Nabi, bagaimana Nabi bermandi secara sempurna. Kan ada mandi cukup melepaskan saja yang telah diwajibkan, dan ada juga mandi secara sempurna dengan adanya sunnah-sunnah. Nah, ini diambil dan sempurna oleh tuntunan. Sebab kalau secara hukum, ya tadi niat saja dan bahasa seluruh. Tapi kita tidak mau cukup itu. Pasti dia tidak akan memperoleh pahala dari amalan-amalannya. Ya. Dengan niat. Nah, setelah mencuci kedua tangan, summa aksil farjaka bishimalika. Ya. Maka basuhlah, maka cucilah. Ya. Kemaluanmu dengan tangan kirimu, karena untuk hal-hal yang buruk gunakan tangan kiri. Kalau yang baik-baik kita gunakan tangan kanan. Nah, bagaimana kalau menulis kidal? Mau dipaksakan? Nah, ini berarti satu alami saja. Kalau tak biasa ini adatan julemi, kalau dia kanan ya itu tombol. Dimaafkan. Ya, karena sulit juga kalau dengan kanan tidak bisa. Ya. Tapi kalau memang sudah hal yang wajib-wajib awali dengan kiri, tidak boleh. Ya, sama kalau makan mengambil. Ya. Farjika bishimali wadlubha fil ardi. Ya. Maka selain itu gosok juga dengan tangan itu dengan tanah. Ya, kan itu yang bisa membersihkan. Tapi apakah harus mutlak dengan tanah? Tidak juga. Di situ ada pilihan. Aw ma yakumu maqamaha. Jadi tidak mesti harus ambil ke tanah dari tanah salapan di bawah tulis. Bawa tadi. Sama juga bagian jamaah. Ya, bawa debu dari sini ke Saudi Arabia. Persiapan di atas kapal. Kenapa ini bawa dari gini ponto? Tanahnya tidak ada tanah di atas pesawat beda. Saya bawa ke ini. Nah, ini menyusahkan. Padahal boleh itu debu-debu yang ada di dinding. Ya. Karena kan di situ ada molekul-molekul. Ini saja kan banyak debunya. Hanya tidak kelihatan. Molekul-molekul kecil. Aw yakumu maqamaha. Jadi kalau tidak ada memang itu bahkan lebih bagus lagi. Kalau ada yang lain untuk membersihkan sabun daripada tanah, bahkan dianjurkan ya dengan sabun untuk membersihkan. Nah, setelah kita bersihkan itu, thumma tawadda, kemudian dituntun berwudulah. Berarti di situ harus berwudu. Bagaimana cara berwudu? Termasuk cuci kaki, karena ada kalimat kama taqaddam. Summa tawadda, ini ibu bapak catat garis merah di situ. Summa tawadda kama taqaddam. Kemudian berwudu seperti tata cara wudu yang kita jelaskan sebelumnya. Bagaimana tata cara sebelumnya kita jelaskan di atas? Lengkap kan? Berarti di kaki juga. Nah, maka kalimat tuntunan kama taqaddam menunjukkan bahwa kalau orang berwudu secara sempurna. Walaupun tidak ditulis di putusan ini, apa yang tertulis di situ? Berwudulah
sebagai berwudulah sebagai yang tersebut di atas. Kalau dalam konteks hadis Rasul tawadda, ya wudu'an lis-shalah, berwudu seperti wudu untuk memulai salat. Kalau kita salat sempurna kan? Jadi secara implisit bahwa mencuci kedua kaki juga masuk di situ. Walaupun di beberapa fikih membatasi, kalau dicuci pertama yang kedua tidak nih, atau kalau kedua dicuci yang terakhir, yang pertama tidak. Tapi kalau di putusan ini dipastikan ya dicuci secara sempurna, walaupun tidak menyebutkan kata sempurna, tapi kita bisa ambil makna eksplisitnya dari kata tawadda kama taqaddam. Kemudian kedua, konteks hadis Nabi, ya tawadda wudu'an lis-shalah. Jadi berwudu seperti wudu salat. Dan biasanya kalau salat biasanya kaki itu betul-betul nanti di Masjid Subul Salam baru basuh langsung. Jadi bagusnya dilangsungkan saja. Ya. Karena di beberapa memang mempertanyakan ini, nanti kan ada kalimat di belakang kedua cuci kaki, berarti di sini tidak cuci kaki. Di Hanabilah seperti itu, dua caranya dipilih. Kalau Hanabilah ketika mencuci, kalau berwudu dua caranya, berwudu sempurna sehingga terakhir tidak ada, ataukah mencuci kedua kaki di akhir, tapi pada saat berwudu diabaikan kakinya. Ya, itu dia dua caranya. Tapi kalau di putusan ini sempurna, kemudian terakhir juga disebutkan thumma khudh al-ma'. Setelah kita berwudu, berarti wudu secara sempurna, artinya secara implisit disebutkan. Lalu ambillah air, kemudian ambillah air dan masukkanlah wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'r, dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit dikasih wangi-wangian. Ya bisa wangi, apa yang wangi? Sampo apa jenisnya? Bisa Rejoice, Sunsilk. Ya, berarti wangi. Tapi jangan molto ya. Biar wangi tapi tidak cocok di sini. Wangi untuk baju saja itu. Wa'adkhil ya asabi'aka fi usuli sya'r. Jadi bisyai'in minat tib. Jadi bagus. Pada saat itu ya kita dengan jari-jari kita masukkan, ada yang menggunakan air dengan sedikit wangian. Sesudah itu dilepaskan bagi yang punya lepasan ikatan rambut. Ya ba'da nakdihi, bagi perempuan ini yang pan rambut. Kalau laki-laki rambut panjang juga. Biasanya ada mahasiswa diikat di belakang. Ya, itu harus dibuka itu. Harus sampai, karena tidak ada satu pun dari rambut itu yang tidak boleh tidak kena dengan air. Karena semua harus terkena. Jadi kuku misalnya panjang setengah meter, atau dalam harus semuanya kuku yang panjang harus kena dengan air. Kecuali kalau di dalam masih ada air, ya tidak bisa, sulit untuk membasahi. Jadi baik jari-jari, kemudian kuku, rambut harus kena semua dengan air. Kecuali yang sulit untuk didapati, misalnya luka, nah itu diberi maaf di situ, tidak bisa kita buka bagian-bagian yang habis dioperasi misalnya. Lalu ternyata janabah, mau dibuka bahaya, mau tidak sampai, nah di situ dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ataukah digunakan ayat atau hadis misalkan ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi apa yang diperintahkan itu lakukan yang sebisanya. Jadi kalau batas mandi ada bagian yang tidak bisa disentuh dengan air, ya berarti terangkat dosanya, dimaafkan dan dianggap sudah cukup. Ya. Wabda bisyikil ayman. Jadi ketika itu kita mulai dari sisi kanan. Setelah kita basah kemudian basuh. Tapi mulai dari bagian kanan. Bagian kanan ini kan di sini, sebelah sini kan ada kanan, ada kiri.
Ya. Summa afrik alma ala ra'sika salasan. Ya. Kemudian setelah itu di mana kita mulai itu mulai kanan dan tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Ya, afrik alma ala ra'sika salasan. Untuk memastikan bahwa air itu sudah sampai, jadi sudah digosok. Tentu untuk pastikan siram ya 3 kali. Summa afid alma ala sa'iri jasadika. Nah, setelah itu ratakanlah. Ini di beberapa hadis yang lain ada yang menganggap masukkan juga kan di sini. Tentu ada bagian kanan terkena, sulit untuk secara keseluruhan, maka bisa di bagian kanan. Lalu di bagian kirinya. Nah, itu diambil dari riwayat Bukhari. Ma'ad dalik. Setelah membasahi summa afid alma ala sa'iri jasadika. Nah, kalau sudah tuntas kan biasanya ini bermasalah di rambut. Khawatir tidak terkena, itu menjadi perhatian. Sedangkan yang lain karena kurang rambutnya, basahi seluruhnya. Ala sa'iri jasadika. Ma'daliki dan tetap digosok-gosok. Ya, karena untuk bisa memastikan seluruh air kena ke seluruh pori-pori. Thumma terakhir igsil rijlaika. Berarti cuci lagi di sini. Tapi kenapa Ustaz 2 kali? Ya memang seperti itu urutannya. Urutan wudhu, dan biasanya Nabi mengakhiri mandinya dengan mencuci kaki. Sebab kalau dikatakan double-double ki, tangan juga double-double, wajah juga double-double. Pada prinsipnya kita mengikut dari apa yang dijelaskan Nabi SAW. Bitaqdimil yumna 'alal yusra. Nah, dengan mendahulukan kaki kanan tentunya daripada kaki kiri. Tapi diingat ki, wala tusrif fi istimalil ma. Jadi tidak boleh berlebihan dalam menggunakan. Nabi biasanya menggunakan itu satu sak. Jadi salah satu itu 4 genggaman ini. Kalau 4 genggam berarti 4 kali tangan kita. Hanya tangan kita kecil-kecil. Tangan Arab itu besar. Maka dengan 4 kali tangan seperti ini, itu sudah cukup bagi mereka mandi. Nah, kalau itu bisa dilakukan, berarti sedikit-sedikit gosok-gosok. Sedikit-sedikit. Tapi gimana yang menggunakan ada jois? Agak sulit mungkin. Harus ember. Sulit. Ya, itu hanya pelengkap saja. Intinya adalah seluruh anggota badan kita ini bagian luar itu kena dengan air. Adapun wangi-wangian hanya pelengkap saja. Sehingga walaupun tidak menggunakan wangian, ya tetap saja intinya air, kena air. Karena cara bersuci dengan air. Sedangkan wangi-wangian hanya pelengkap saja. Kita sebelumnya mengatakan bahwa cara bersuci itu dengan menggunakan air atau debu kalau tidak ada air. Nah, tidak ditambahkan wangi-wangian. Nah, tapi itu hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian yang ketiga adalah tayamum. Cara tayamum ini, karena itu sebentar ada juga praktek ini. Nah, tayamum itu digunakan kapan? Idza ta'azzarta min isti'malil ma'i. Jadi bertayamum itu dapat kita gunakan jika kamu berhalangan menggunakan air. Itu ada uzur. Apa uzur yang membolehkan kita bertayamum? Limaradin, karena sakit. Tapi sakit ini perlu dijelaskan, karena banyak jenis sakit. Ini adalah sakit, misalnya demam, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Tapi kalau sakit gigi kan tidak terkena dia. Apalagi kalau sakit hati, tetap ramusuk. Khawatir kalau menggunakan air semakin parah sakitnya. Itu sakit fisik, bukan sakit jiwa atau mental. Tapi kalau sakit gila, tidak boleh sama sekali dia. Amin khaufin. Nah, uzur yang kedua, boleh kita bertayamum karena sakit. Yang kedua karena takut, khaufi dararin. Khawatir mendapatkan kemudaratan. Ya. Jadi tadi saja itu kemudaratan kalau menggunakan
ya, air, apakah itu karena sakitnya tadi atau kan ada luka di mana bagian luka ini tidak bisa digunakan air, khawatir kalau terkena semakin parah. Atau yang ketiga, aukun tapi safari. Nah, kita dalam perjalanan di mana kita tidak menemukan air, falan tajidul ma'a. Misalnya di atas pesawat, pasti kita bertayamum karena pesawat mengatakan dilarang kita berwudu di atas. Sebab kalau semua jamaah haji berwudu, ayolah bersebiji mereka. Habis maka di atas pesawat cukup bertayamum, tempelkan di kursi. Ya, Ustaz, kursi bersih sekali, tidak ada debu-debunya itu. Di pesawat kan sampai di WC-nya juga bersih sekali. Nah, tapi kesannya karena di situ ada sebenarnya ada molekul debu yang sangat tipis mungkin. Apa yang kita gunakan ini? Ya, sa'idan thayyiba. Jadi yang kita gunakan itu adalah debu yang baik. Berarti yang bentuknya debu yang ada debu, berarti tidak boleh lumpur. Ataukah bedak. Nah, kan bedak sudah bercampur dengan yang lain. Ini kan tanah yang terbuat dari tanah, debu tanah. Ya. Badalan wudu'i wal ghusl. Jadi fungsi tayamum itu sebagai pengganti wudu dan mandi. Jadi kalau kita berhalangan untuk tidak berwudu, bahkan cara mandi janabah saja digantikan dengan tayamum juga. Cukup. Dan caranya sama, tidak perlu guling-guling di atas debu. Karena sahabat berguling di atas debu karena mau disamakan seperti mandi janabah. Di mana mandi janabah semua harus kena air itu seluruh tubuh. Nah, dianggap debu juga demikian, debu semua harus kena, kepalanya, kakinya, punggungnya sampai berguling-guling. Maka Nabi pun SAW menegurnya. Jadi sebagai badalan wudu'i. Ya, ini kalau kita berhadas kecil cukup bertayamum. Ataukah kalau kita berhadas besar di mana kita harus mandi, maka cukup dengan tayamum. Kalau ada uzur tadi, uzurnya kita sebutkan sakit, khawatir ada kemudaratan dalam perjalanan, tidak menemukan air. Ya, atau ada air tapi sedikit, sekeduanya di baru sampai di tangan, lah bersih biji nih kan. Maka apalagi tidak dipakai untuk minum buka puasa, nah, jangan dipakai. Cukup bertayamum saja. Caranya adalah fadrib biyadika. Nanti ada soal jawab nih. Ya. Fadrib biyadika al-arda wal fuhma. Jadi caranya adalah sama. Fadrib. Ya, caranya biyadika al-arda wal fuhma. Tentu diawali dengan niat ikhlas karena Allah dan membaca basmalah mukhlishan niyyataka lillahi wa qul bismillahirrahmanirrahim. Jadi baik wudu maupun tayamum tetap mengawali dengan basmalah. Sama juga ketika tadi mandi. Bismillahirrahmanirrahim pada saat memulai. Caranya adalah letakkanlah kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu ditiup. Dari cara ditiup. Memang kalau tidak ada ji, ya ala kadarnya saja ditiup-tiup sedikit. Ya. Ditiup dengan ikhlaskan Allah. Dan ini satu kali tepukan. Summa msah bihima wajhaka wa kaffaika. Ya. Baru kita basuh, kita usapkan dengan kedua tangan kepada muka dan langsung kedua telapak tangan. Tidak sampai ke siku, cukup sampai kedua telapak tangan saja. Wa mata amkana kastimal ma faltatahhar. Dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersuci dari air. Artinya hilang unsurnya tadi di atas. Ketika kita sudah mulai sehat, ya gunakan air. Atau ketika dapat air, ya langsung bertayamum. Nah, bagaimana kalau kita sudah sementara tayamum, lalu ada air, ya tinggalkan tayamum. Kalau sementara salat, lalu kita temukan air, apakah dibatalkan? Bagaimana cara tidak air di sisi kanan? Itu tidak khusyuk mungkin.
Lihat air. Nah, dilihat. Tapi kalau misalnya air dan itu bukan istinjanya, boleh dibatalkan karena saat itu apa? Mata amkanaka istimalan ma. Fal tatahhar itu perintah. Saat ada kemungkinan bahwa ada air kita bisa berwudu, maka bersucilah dengannya, perintah itu. Jadi pada saat kemudian di tengah, kemudian kita lihat ada air, maka dibatalkan. Lalu kita bersuci, kecuali kalau sudah selesai, tuntas, ya maka alhamdulillah. Kita cukupkan saja sampai di situ. Ya. Nah, berakhirnya sampai di sini. Kalau tatahhar bihi, ada pun yang istinja, dimana menghilangkan najis, kemudian istinjanya caranya, itu bagian dari taharah yang akan dijelaskan.